Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Terima kasih. Silakan duduk. Makasih, Dok. Ibu, perkenalkan, saya Dokter Juli. Saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Memeriksakan anak saya nih, Dok. Mau periksa anaknya ya? Anaknya Iya, kenapa, Dok. Ibu? Demam sudah 3 hari, Dok. Keluhannya demam ya, Bu? Iya. Sudah 3 hari lalu. Baik. Saya akan lakukan pemeriksaan nanti ya. Nama Ibu siapa? Ibu Susan, Dok. Ibu Susan. Usia Ibu berapa? 35. 35. Anaknya namanya siapa, Ibu? Dena. Anaknya namanya Dena. Usia anaknya berapa? 2 tahun. 2 tahun ya, Ibu. Baik. Iya. Ini tadi anaknya demam ya, udah 3 hari lalu ya, Bu ya? Iya, Dok. Saya akan lakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu ya, Bu ya. Baik. Apakah Ibu bersedia? Baik, Dok. Bersedia ya, Bu ya. Iya. Silakan Ibu, anaknya dibaringkan ya, Bu ya. Baik, Dok. Baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu. Pertama cuci tangan dulu. Baik, untuk pemeriksaan umum di sini kesan sakit terlihat sedikit lemas ya adiknya, tapi tidak terlihat pucat. Apakah ada yang merasakan sakit? Panas saja ya badannya adek ya. Baik, untuk kesadarannya di sini masih sadar secara penuh ya adek ya, masih kompos mentis. Lalu untuk kesan status gizinya di sini cukup baik. Selanjutnya adek saya akan melakukan pemeriksaan antropometri. Silakan adek menuju sana ya dek. Kita lakukan pemeriksaan tinggi badan terlebih dahulu. Ya, adek, tinggi badan adek didapatkan 92 cm. Kemudian silakan adek berat badannya ditimbang. Ya, di sini timbangannya berat badan adek 14,8 kg ya adek ya. Silakan adek berbaring dek. Saya akan melakukan pemeriksaan lainnya. Baik adek, berbaring ya. Saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yaitu pertama mengecek tekanan darah dulu ya dek. Baik, di sini masih normal ya, tekanan darahnya 90/60 mm air raksa ya, Dek ya. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada nadi, yaitu diukur, dihitung selama 1 menit atau 60 detik. Ya, di sini nadinya masih dalam batas normal ya, Dek, yaitu 90 kali per menit. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan respiratory rate atau laju pernapasan, sama dihitung selama 1 menit. Ya, di sini untuk respiratory rate-nya 30 kali per menit dalam batas normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan suhu, yaitu saya letakkan di aksila. Ada beberapa peletakan suhu, bisa di anus, bisa di mulut, bisa di ketiak. Lalu saya letakkan di ketiak dan ditunggu selama 3 menit. Ya, di sini untuk suhunya saya dapatkan tidak normal ya, Dek, suhunya demam ya. Suhunya 38 derajat Celcius, Dek.
Bagian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit. Adek, bajunya agak dibuka sedikit ya. Saya sudah mencuci tangan. Cuci tangan kembali. Gunakan sarung tangan. Baik, untuk pemeriksaan pada kulit, di sini pemeriksaan pada kulit Adek di sini tidak terlihat adanya perubahan warna pada kulit ya. Saya juga tidak melihat adanya pembengkakan, udem dan lain-lain. Kemudian di sini saya palpasi pada kulit Adek. Baik, di sini saya palpasi kulit Adek tidak ada sikatrik ataupun pembengkakan dan udem. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar limfa. Pertama dilakukan atau diraba pada daerah submaksila, telinga belakang, suboksipital, dan ketiak, daerah ketiak. Saya tidak meraba adanya pembesaran, penonjolan ataupun udem pada daerah tersebut. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala Adek. Di sini untuk kepala Adek simetris ya, besarnya normal. Lalu kemudian untuk rambutnya di sini juga normal ya Adek, berwarna hitam, tidak ada kerontokan pada rambut, tidak terlihat adanya ketombe atau kulit-kulit yang terkelupas. Kemudian di sini saya akan mengukur kepala Adek ya. Mohon maaf Adek. Ya, untuk lingkar kepalanya, kepala Adek di sini didapatkan masih dalam batas normal, yaitu 45 cm. Kemudian di sini untuk untuk muka, di sini muka Adek masih simetris ya antara kanan dan kiri. Lalu saya tidak melihat juga adanya pembengkakan pada daerah muka ataupun lesi. Terus jarak antara mulut dan hidung di sini juga normal. Lalu apakah ada nyeri pada daerah muka Adek? Tidak. Tidak ya. Juga tidak ada nyeri pada daerah sinus. Kemudian untuk pemeriksaan mata, di sini pada mata pertama pada konjungtiva, di sini konjungtivanya normal, berwarna merah muda, bercahaya, lembab. Lalu terlihat adanya pembuluh darah kecil-kecil. Kemudian untuk pada sklera, di sini sklera Adek juga jernih, berwarnanya putih. Terus saya tidak melihat adanya ikterik juga pada sklera. Lalu untuk pupil, di sini bentuk pupilnya bulat. Lalu ukuran kedua pupilnya juga simetris, warnanya tidak keruh. Kemudian saya tidak melihat adanya tanda-tanda ikterik. Selanjutnya untuk refleks pupil, di sini digunakan pen light ya. Ya, di sini refleks pupilnya masih cukup baik, yaitu apabila diberikan cahaya refleks pupilnya mengecil. Kemudian untuk pada kelopak mata, di sini saya tidak menemukan adanya ptosis ya pada kelopak mata Adek. Lalu untuk pemeriksaan lapang pandang, Adek ikutin jari saya ya, geraknya ke mana. Iya. Baik, untuk pemeriksaan lapang pandang di sini saya tidak menemukan nistagmus ya pada pemeriksaan lapang pandang. Selanjutnya untuk pemeriksaan ketajaman melihat bisa menggunakan alat namanya Snellen chart. Adek melihat ke sana ya. Di sana ada tulisan apa?
Yang ini Dek, 7. Baik, untuk pemeriksaan ketajaman mata Ade di sini masih baik ya. Lalu untuk pemeriksaan hidung di sini ada 2 pemeriksaan hidung, yaitu pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah hidung terluar, yaitu di sini bentuk hidungnya normal ya Ade, tidak ada bengkok pada tulangnya. Lalu hidungnya juga cukup baik, tidak ada kelainan. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan bagian dalam bisa menggunakan spekulum hidung jika ada. Jika tidak diperlukan, bisa juga menggunakan penlight juga tidak apa-apa. Ya, di sini untuk struktur hidung bagian dalam di sini tidak terlihat adanya pembengkakan, mukosanya juga normal, lalu tidak ada tanda-tanda inflamasi dan udem. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan daerah mulut ya. Baik, untuk mulutnya di sini dalam keadaan baik ya, dalam batas normal. Mulutnya untuk bibirnya di sini warnanya merah muda, lalu simetris ya bibirnya. Kemudian tidak kering juga, bibirnya lembab ya, cukup baik. Lalu tidak terlihat adanya sianosis atau pucat pada bibirnya. Kemudian untuk giginya, Ade bisa lihat giginya deh. Ya, untuk giginya di sini lengkap ya, giginya sudah lengkap. 20 gigi, yaitu terdiri dari 10 gigi rahang atas dan 10 gigi rahang bawah. Lalu juga saya tidak menemukan adanya karies gigi ya Dek. Bagus. Selanjutnya untuk mukosa mulut, di sini saya temukan mukosa mulutnya normal, masih dalam batas normal, berwarna merah muda. Lalu saya tidak menemukan ada peradangan dan pembengkakan. Lalu selanjutnya pada lidah, Ada bisa tunjukkan lidahnya Dek. Ya, untuk lidahnya di sini tidak kering ya, tidak kotor, lalu tidak ada tremor, lalu warnanya merah muda. Ukurannya juga normal, gerakan lidahnya juga normal. Untuk tepi lidahnya juga tidak ada hiperemis ya Adek. Kemudian di sini untuk palato mole Adek agak sedikit dibuka ya mulutnya. Baik, untuk palato molenya di sini palato mole dan durumnya di sini masih dalam batas normal, tidak ada perforasi, tidak ada kelainan, lalu simetris ya. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan tenggorok, di sini bisa menggunakan alatnya namanya scalpel ya. Ade agak sedikit dijulurkan ya mulutnya ya. Lidahnya dijulurkan Ade. Ya, lebar ya Dek, yang lebar. Sambil katakan A ya, A gitu ya Dek. Ya, di sini saya melihat adanya uvula yang menggantung di tengah, warnanya merah muda. Tidak terlihat adanya kelainan pada uvula, tidak terlihat adanya bekas luka pada uvula, tidak terlihat adanya pembengkakan pada uvula. Lalu tonsilnya di daerah kanan dan kiri, tonsilnya terlihat ya normal, tidak ada pembesaran pada tonsil, tidak ada pembengkakan. Warnanya juga cukup baik, warna merah muda, masih dalam batas normal ya Dek. Terus epiglotisnya di sini juga terlihat normal, warnanya merah muda juga. Saya tidak melihat adanya peradangan pada epiglotis. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga ya Adek. Bisa menggunakan spekulum telinga jika diperlukan, tetapi jika tidak diperlukan bisa menggunakan center saja. Tetapi untuk pemeriksaan telinga bagian dalam itu diperlukan untuk menggunakan otoskop ataupun spekulum telinga. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan telinga bagian luar sebelah kanan terlebih dahulu.
Untuk telinga luar di sini saya tidak melihat adanya bekas luka, saya tidak melihat adanya kelainan pada telinga luar, tidak ditemukan adanya pembengkakan, peradangan seperti itu. Apakah Adek merasakan rasa nyeri, Dek? Tidak ya. Baik, untuk tragus dan anti tragusnya di sini tidak merasakan adanya rasa nyeri. Yang sebelah sini ya, Dek, sebelah kiri. Baik, sama ya. Untuk sebelah kiri juga tidak ada kelainan, pembesaran ataupun peradangan serta udam pada daerah telinga, dan tidak ada rasa nyeri ya, Dek. Kemudian untuk telinga bagian dalam, Adek agak ke sini ya. Baik. Untuk bagian dalam di sini dalam batas normal ya. Saya tidak menemukan adanya kelainan, tidak menemukan adanya udem ataupun pembengkakan pada daerah telinga. Lalu terlihat serumen ya, Dek, sedikit serumen, itu masih dalam batas normal. Lalu membran timpaninya juga terlihat ya, Dek ya, terlihat jelas. Lalu yang sebelah sana ya, Dek. Sebaliknya juga sama ya, Dek. Di sini serumennya cukup baik. Saya tidak menemukan adanya kelainan, tidak ditemukan adanya pembesaran ataupun udem. Lalu untuk membran timpaninya juga terlihat. Kemudian setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan leher ya, Adek. Di sini untuk leher Adek tidak dalam batas normal ya, Dek. Tidak ada luka pada leher, tidak ada pembesaran pada leher. Lalu untuk lehernya cukup tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek ya, Dek. Selanjutnya saya lakukan palpasi pada leher. Di sini untuk kelenjar tiroidnya saya tidak menemukan adanya pembesaran. Untuk letak trakeanya di sini juga normal ya. Lalu di sini saya meraba adanya pulsasi karotis ya, Adek, dan terdapat gerakan leher ataupun gerakan menelan. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan fisik pada torak, Adek mohon buka bajunya ya, dibuka ya, Adek. Ya. Baik, untuk pemeriksaan toraks saya akan lakukan inspeksi terlebih dahulu pada daerah torak, Adek. Di sini toraknya simetris ya, antara kanan dan kiri, dadanya normal. Kemudian untuk pengembangan dada kanan dan kirinya juga simetris. Kemudian untuk pernapasan Adek juga dalam batas normal. Saya tidak menemukan adanya sinus tox, Kussmaul ataupun Bayet. Kemudian untuk ictus cordisnya di sini terlihat adanya denyutan ictus cordis ya. Lalu kemudian saya akan melakukan palpasi. Untuk melakukan palpasi Adek bernafas seperti biasa saja ya. Ya, di sini untuk pengembangan dada kanan dan kiri simetris ya. Adek bisa katakan 77. Ya, di sini untuk fremitusnya Adek dalam batas normal, simetris antara kanan dan kiri. Kemudian saya akan meraba daerah ictus cordis. Iya, ictus cordisnya teraba ya, Dek, pada daerah ICS5 midclavicula sinistra ya. Kemudian saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru ke jantung. Untuk batas paru ke jantung itu suaranya dari sonor berubah menjadi redup. Pertama saya akan melakukan perkusi batas atas kiri jantung, dimulai dari CS2, sonor, 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 redup. Baik, untuk perpindahan batasnya yaitu berada untuk batas atas kiri jantung yaitu pada ICS2 linea parasternalis sinistra. Kemudian untuk batas bawah kiri jantung yaitu pada daerah linea
linea midclavicula ICS 5 sinistra. Kemudian untuk batas atas kanan jantung dimulai dari ICS 2. Ya, di sini saya temukan batas atas kanan jantung ICS 2 linea parasternalis dextra. Lalu untuk batas bawah jantung, ya, di sini untuk batas bawah kanan jantung saya temukan pada ICS 3 mau ke 4 atau 3 atau 4 linea parasternalis